أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Terjemah surah Al-Maidah ayat 44. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Asbabun nuzul ayat 44. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan bahwa suatu ketika ada seorang keluarga penguasa di kalangan Yahudi yang melakukan perzinaan, namun hukum rajam selalu ditunda-tunda. Tak lama ada seorang rakyat jelata yang melakukan perzinaan dan hukum rajam segera ditegakkan atasnya. Kaum jelata pun protes dan mengatakan, "Jangan, kamu rajam saudara kami sebelum keluarga penguasa itu dirajam." Kemudian mereka meminta fatwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya aku memberi hukum seperti yang terdapat di dalam Taurat, maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi petunjuk atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Aku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Terjemah surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. 47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Maksudnya adalah seperti pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Injil itu sampai pada masa diturunkan Al-Quran. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Maksudnya adalah orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah ada 3 macam. Antara lain A. Karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah. Orang yang semacam ini kafir. Al-Maidah ayat 44. B. Karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim. Al-Maidah ayat 45. C. Karena fasik sebagaimana terdapat dalam ayat 47 surat ini. Ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maksudnya adalah Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar dan tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Maka putuskanlah perkara-perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia-Nya yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ayat 49. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka, dengan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Asbabun nuzul ayat 49 sampai 50. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Surya, dan Syasi bin Qais yang suatu saat mendatangi Rasulullah dan berkata, Muhammad, sesungguhnya kau telah mengetahui kami adalah para pendeta Yahudi yang terhormat dan dihargai. Jika kami mengikuti kau, orang-orang Yahudi juga akan mengikuti dan tidak akan menentang kami. Sesungguhnya antara kami dan kaum kami telah terjadi perbedaan pendapat. Karena itu sekarang kami minta keputusan darimu atas perselisihan yang terjadi antara mereka. Berilah kemenangan kepada kami atas mereka, dan kami akan beriman kepadamu. Namun Rasul enggan melakukan itu. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Ayatnya adalah, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang
meyakini agamanya, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم Ayat 51, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat 52, maka kamu akan melihat orang-orang yang hati mereka berpenyakit, segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ayat 53. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu?
segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut pada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ayat 55. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Saya tunduk kepada Allah. Ayat 56. Dan siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Itu yang dapat dibacakan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya kepada kita semuanya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala untuk kebaikan dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.